Salam, salam sade, salam hari Selasa. Hari ini juga cepet ya waktu ya. Udah Selasa lagi, Senin, Selasa, besok Rabu lagi ya. Yang ditunggu nanti Kamis CPI, ya kan. Hari ini tutup daily-nya agak lumayan ya. Hijau dia dikit di 29.200. Tapi habis tutup langsung drop lagi ini. Ini saya buat video market cap di 1,16 triliun, volume 32,3 billion, BTC dominance menguat di 48,8. Ini saya buat video BTC di 29.190, ETH di 1830, BNB 242, XRP 62 sen, Doge 7,3 sen, Cardano 29, Solana 23,20 ya. Solana ini bisa juga buat TikTok scalping ya. Dia turun dikit ke 22 something, dia mental balik. Ya tipis-tipis sih untuk yang gitu-gitu, 23 20, 23, 30 lebih kurang gitu. Ya nggak kurang dari $1 sih naik turunnya Solana ya 2-3 hari ini. Terus DOT juga bisa. DOT lebih kecil. Drop dia ke $4.95 ya kan. Nanti cuma naik balik $5.08, $5.05. Lebih tipis, lebih ini Solana gitu. Ya kita lihatlah, Chainlink ada naik 2% juga ya. Habar yang lumayan. Habar naik sampai 6 sen ya. Lumayan juga. Habar naik sampai 6 sen. Boleh juga. Habar kalau nggak salah ada event dia. Saya lupa event apa gitu. Ada agak naik gitu. Lain yang nggak banyak pada koreksi juga lah, masih posisi minus 2% sampai 5%-an juga ya. Ada juga yang sedikit hijau, tapi hijaunya kebanyakan hijau kopong ya. Nih. Sama posisi kripto ini masih ini, market cap gede nggak bisa di ini, market cap kecil yang ini. Wah, PP lumayan drop juga ya. Semalam emas dapat tipis ya, syukurlah. Untung saya TP juga, karena saya pikir ini kemarin kan saya bilang itu kalau dia merahnya merah tipis atau hijau-hijau tipis. Nah pas saya lihat ada cuan dikit, agak ragu, udahlah saya TP aja. Ternyata bener juga, dia nutup masih ini, minus di ini ya. Ini hari ini belum masuk, saya lihat masih agak ini, arahnya saya nunggu di ini. Tadi dia sempat di 1931, saya pikir coba saya tunggu di 1927 untuk emas. Tapi kayaknya nggak bisa juga ya, nggak tahu lah, saya coba lihat tuh kalau misalnya dia nggak bisa juga ke 1927, mungkin nanti di kalau masih dia 1930-31 mungkin saya coba ambil buy lagi gitu ya. Andai kata nggak bisa juga merosot ke 1927 gitu ya. Mungkin di kisaran 1930 atau 31. Tadi udah sempat ke 1931, saya tungguin mau drop nggak dia. Andai kata mau ke 1927, nah itu mungkin saya akan ambil di situ, masuk di situ. Nah ternyata enggak, dia mental lagi ke 19 tadi 34 gitu ya. Nah sekarang nih saya buat video emas di posisi 19
32 something ya, 33 lah, 1933 ya. Lihatlah nanti dia masih bisa ini enggak. Saya pengen buy sih, tapi tunggu di posisinya gitu, karena saya lihat juga hari ini nanti ada Jerman CPI. Hari ini event nggak gimana juga sih, cuma saya pikir juga kondisi ini mungkin nggak akan banyak naik gitu. Masih juga hari ini antara dia mau hijau-hijau tipis, merah-merah tipis juga gitu, bukan tebal gitu ya. Jadi ya lihatlah malam ini mungkin yang agak sedikit ngaruh nanti ke ini ya, mungkin data dari ekspor impornya gitu ya. Di jam 7.30, terus jam 11-nya itu short term energy outlook ya. Itu mungkin agak ngaruh, dari lihat lah ngaruh dikit ke dolar atau gimana. Ini sementara untuk Asia dibuka market, untuk stock market rada flat, tapi dolar sedikit menguat untuk market Asia ya. Tapi nanti pas berubah arah lagi ya, kita nggak tahu. Kita lihat nanti setelah buka market di Europe ya kan, gimana arahnya. Ini kayaknya berubah juga, karena hari ini nanti nggak lama lagi jam 1 waktu Indo, hampir lah ya. Untuk waktu Indo nanti hampir lah 1 jam lagi mungkin itu Germany CPI. Nah mungkin nanti di sini juga emas juga gimana, lihat emasnya ya. Untuk hari ini ya, untuk SAU atau gold atau emas ya, saya tunggu di posisinya yang saya ini. Tapi saya masih niatnya mau buy, jadi makanya saya nunggu, bukan mau sell gitu. Karena lihat data, saya ambil posisi mau buy karena posisi saya lihat kalaupun dia nanti merah tipis atau hijau, mungkin sedikit floating. Lihat next day-nya lagi, karena akan ada keluar data-data CPI dari Europe juga ya, UK gitu, hari ini Germany gitu kan, sampai Kamisnya Amrik gitu kan. Jadi kalau lihat dari data ini, CPI mengalami kenaikan lagi. Jadi andai kata mengalami kenaikan lagi ya, emas akan hijau lagi gitu. Maka di situ poinnya, saya lebih mencondong pengen ambil buy gitu untuk di gold gitu ya. Jadi hari ini itu saya tunggu momennya, saya lihat ininya. Andai kata dia bisa ke ini 1927, itu yang saya tunggu. Tapi kalau nggak bisa, cuma sampai di 1930 atau kayak tadi 1931, ya udah dari situ saya coba masuk buy dulu. Andai kata berubah arah dia drop ke sana, nanti ya saya DCA gitu. Tapi saya rasa batasan di situ dia akan ini lagi, karena ini event hari ini nggak gimana ngaruh. Terus besok kalau kita lihat Rabu malah ini ya, ada holiday juga market. South Africa sama Singapura nggak ada market Rabu besok ya. Crude oil besok, crude oil ya agak ngaruh untuk dolar ya. Oil mengalami kenaikan juga. Terus ada ini, terus agak malamnya jam 11 itu data CPI Rusia lagi ya. Itu juga makanya ngaruh ke gold juga. Nah, data CPI Rusia juga kalau dilihat mengalami kenaikan juga. Sebelumnya 3,3%, forecastnya ini 4,3%. Itu years over years-nya, monthly-nya juga mengalami kenaikan 0, ya itu makanya emas kayaknya akan hijau balik gitu. Maka kita lihat
saya pengen ambil buy-nya dulu gitu. Tapi ya lihatlah, ini CPI Rusia besok ya, besok malam ya, Rabu ya. Kalau hari ini ya itu yang kita lihat akan ngaruh sedikit ke dolar. Trade itu ekspor impor itu pasti akan ngaruh ya, data ekspor impor akan ngaruh ke dolar. Jam 11-nya itu yang short term energy ya, itu juga. Nah, kemana? Tapi saya masih berpikir hari ini untuk emas masih sideways juga, antara hijau tipis atau merah tipis gitu ya. Yang akan nanti lebih ini mungkin di Kamis gitu, atau juga ya Rabu malam mungkin aja data CPI dari Rusia ngaruh, mereka ada belanja emas ya, kita lihat lah ya. Untuk itu, untuk hari ini saya masih ini, makanya untuk emas ya nunggu momen ya. Sedangkan untuk kripto semalam masih ini render saya masuk di 19 render di $1 ini, mana dia kecepatan ya, $1.66 kemarin saya masuk ya. Ini agak drop malah, tapi ya biarin karena saya ambil spot ya, memang niatnya swing. Render kemarin kan saya katakan saya swing gitu ya, saya masuk di spot bukan scalping, nggak ada leverage-nya, jadi ya udah dia drop, biarin dulu, nanti lihat lagi ke depannya, beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan ya, nggak masalah. Memang saya ngambilnya swing gitu. Kalau koin lain hari ini nggak ini sih, nggak tertarik sih lihat ininya. Paling kalau mau yang scalping ya itu kalian cari market cap kecil gitu. Itu yang mungkin bisa disorong kalau kalian mau ambil long. Seperti biasa kondisi gitu lebih mencondong mereka mainkan yang market ini ya, market cap kecil. Market cap besar ya hari ini semalam ya habar doang ya, habar karena lagi good news belakangan ini, makanya sedikit ada event mental dia. Tapi kalau lagi nggak ada good news kayak tahun kemarin, ada event bagus pun nggak gerak dia. Nah kadang ya begitulah market ya, susah ditebak. Nah sekalian saya bahas ini, sekalian ada yang tanya soal, oh udah lama nggak pernah dibahas Matic gitu ya kan. Ya Matic dalam progres, dan saya nggak mau ini dulu, biarkan dia progres, karena ini dia kan udah kena dengan SEC yang sekarang dia lagi proses dari Matic, dia akan ganti transisi ke Polygon yang nanti dia akan kalau kalian punya Matic mungkin akan diganti nanti 1:1 dengan Polygon. Nama nanti koin barunya, token barunya itu Pol gitu, koin Pol ya, Pol token. Itu dalam proses, jadi mau dibahas gimana, takutnya orang FOMO atau apa, jangan. Jadi cuma sedikit saya kasih tahu ya, sebenarnya progress, mungkin dia udah ada trik-triknya. Jadi Matic masih sangat menjanjikan untuk Matic ya, Polygon lah, kita panggil Pol lah, karena dia akan beralih dari Matic ke ini. Jadi mungkin nanti SEC mau gimana, udah ganti nama lagi ya kan. Terus dia menurut si dia punya founder tuh si siapa nama Naywal itu, Sandip Naywal, lagi proses. Terus nanti ke depannya itu dia ini katanya kalau mereka 2.0 dia 3.0, jadi sangat fleksibel, sangat scalability-nya cepat, sangat ini cross chain, bridge semua cepat gitu ya, dengan pakai walaupun dia satu chain-nya banyak bercabang, tapi seperti satu chain juga gitu. Jadi Matic progress terus sih, menjanjikan sih, dan walaupun SEC bilang dia security, tapi ya investor masuk kok ya. Coca-Cola kalau nggak salah masuk loh. Coca-Cola yang
di Algo mungkin Algo lebih ini, Coca-Cola pindah ke pindah atau dibilang dia juga masuk ke jalurnya Polygon Coca-Cola gitu ya. Nanti untuk mereka promote NFT-nya ini itu. Jadi masih bagus Polygon ya. Jadi cuma masih masa transisi ini akan dia alihkan dari Matic jadi Pol, ya tunggu aja nanti gitu. Terus kalau gimana minta dibahas hobi ini itu, ya hobi dari kalau nggak salah terakhir beberapa bulan lalu saya ada pernah ngomong soal hobi dan Hotbit itu kan udah amis-amis. Ternyata Hotbit udah wassalam, Hotbit udah wassalam. Tapi kalau hobi, saya rasa hobi nggak wassalam sih. Dia udah melewati segala ombak di belakangnya ya. Mereka mafia Cina juga, termasuk si Justin Sun ya. Justin Sun ini banyak exchange, Polonix lah dia pakai. Itu juga untuk muter-muter, bisa dibilang mungkin ya cuci uang juga dia itu. Jadi saya rasa hobi akan dipertahankan walaupun diserang. Cuma kelemahannya, kalau di soal dibilang dia nanti akan rugi finansial begini gitu, saya rasa cukup dana untuk hobi. Hobi bukan sehari 2 hari exchange dari beragam terpaan, ya kan, dari band di kick out dari Cina, mereka survive sama Binance gitu ya. Itu saling nge-backup sebenarnya gitu. Jadi kalau saya pikir secara finansial hobi akan survive walaupun itu diterpa, dia cuma nanti dia jual ada sisa segini dihitung ya. Di belakang mereka ada duit backup, ada ini duit hitam juga, cuma nggak kelihatan. Makanya si Justin Sun banyak exchange buat ini, wallet pribadi rahasia itu dia putar sana putar sini, cuci sana cuci sini ya kan. Jadi untuk ini cuma takutnya cuma satu, ketahuan misalnya transaksi gelapnya atau apa. Nah itu yang bisa buat dia ditutup gitu. Tapi selama itu nggak ketahuan, kalau cuma ditaksir dia akan istilahnya bank run lagi, akan collapse ke FTX, saya sih kurang yakin sih, saya pribadi ya, karena dia sudah melewati gelombang juga gitu. Hobi bukan exchange yang sekali ditimpa FUD langsung collapse, enggak gitu. Cuma ya memang ada amis-amis, ada sesuatu yang nggak beres, ada gitu. Ya mungkin ya itu transaksi gelap yang belum ketahuan, cuma ya gitu-gitu kan ditarget, ya pasti ini kayak Binance gitu kan, Binance US mereka target walaupun apa, taruhlah orang ketahuan, Binance buka pintu belakang transaksi, itu yang dicari kelemahannya gitu kan. Nah si hobi ini ya takutnya cuma itu, nanti kalau ketahuan itu. Tapi kalau finansialnya yang dinyatakan dia akan collapse, nggak mampu bank run ini itu, saya sih nggak yakin gitu. Karena mereka akan banyak dana untuk backup, yang dana nggak ketahuan, dana hantu gitu ya, untuk backup dia. Jadi kalau soal itu, si Justin Sun, makanya Justin Sun nge-tweet bilang jangan percaya FUD ini itu, udah ada diserang gitu kan. Belum lagi stable coinnya yang mereka buat kan, TUSD ini perang stable coin juga saling ini. Jadi siapa di belakang yang mainkan kita juga nggak tahu jelas ya kan. Nah si Elon Musk ini berita hari ini juga semalam ya kan, PayPal akan buat stable coin lagi. Ada yang tanya, kau bahas pengaruh nggak ke? Ya nggak ngaruh gimana, ini perang mereka, nggak akan ngaruh gimana. Cuma akan istilah berebut bisnis. PayPal ini kan, ya PayPal walaupun dia buat stable coin, dia udah nggak bisa kayak dulu. Karena sekarang itu DeFi ini semua orang mau ngirim, apalagi XRP udah ini kan, udah not security, udah banyak kerja. Orang udah nggak mau pakai PayPal. Ngapain gua harus pakai PayPal, kena fee gitu kan. Dulunya kan misal antar negara kita kadang kayak Indonesia mau belanja barang Amrik ini itu nggak bisa langsung kan pakai PayPal tuh, Anda bayar itu kena cas kiri kanan dimakan ya kan, siapa mau lagi gitu. Kalau sekarang nggak perlu gitu ya, bisa langsung B2B, business to business, P2P, peer to peer ya kan. Jadi
walaupun dia cuma mau rebut market ya, cuma mungkin jadi exchange juga mau jual beli. Targetnya mungkin ya PayPal nanti bukan lagi seperti dulu, mungkin bisa aja jadi seperti exchange, jual beli Bitcoin, malah dia buat stable coin dulu gitu. Ya, masing-masing berebut mau kuasai mata uang lah stable coin. Nanti kita lihat aja yang mana survive ya kan, karena regulasi juga belum ada satu kepastian. Tapi saya rasa untuk PayPal punya stable coin nggak gimana ngaruh sih. Jadi nggak perlu terlalu ya, cuma buat yang Doge sedih. Doge kemarin pikirkan, oh Elon buat Twitter X ya kan, buat apa, mungkin akan buat Doge jadi stable coin $1. Ternyata kalau dilihat dia lakukan stable coin untuk PayPal, Doge nggak akan gitu. Nah itu aja sih buat pecinta Doge, harapannya mau ke $1 ya pupus lagi gitu ya kan. Kalau ada rumor, wah ini dia Twitter dirombak jadi terus mau nanti PayPal-nya transaksi banyak, dia mau mungkin pakai Doge ya kan, Doge akan ke $1 ya kan. Banyak nah ini pupus lagi karena ternyata dia nggak dia justru harus ada kestabilan ya, harus buat stable coin yang di launch dari PayPal-nya pakai jalur Ethereum gitu ya. Jadi itu aja sih, saya rasa nggak terlalu gimana. Kalau untuk hobi, saya nggak yakin hobi yang akan buat market drop gitu. Ya, banyak kan ini negatif. Nggak. Justru hal lain yang kalau market mau drop itu hal lain. Faktor banyak hal, ekonomi, politik mungkin nanti. Ya, itu sih. Jadi video hari ini itu aja pembahasan saya dan menjawab pertanyaan kalian yang kalian minta dibahas. Oke? Salam Shario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.